may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita untuk kembali bermuwajahah bersama Ustazuna Ustaz Agung Waspodo membahas tentang sirah nabawiyah. Salawat salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada umatnya hingga yaumil akhir insyaallah. Insyaallah kajian sore hari ini bertopik dukungan Abu Thalib, ya, paman Nabi, serta menyebarnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Insyaallah seperti biasa kita akan break jam 6.05 waktu Muscat atau pukul 21.05 waktu Indonesia Barat untuk memberikan kesempatan kepada jamaah di Oman dan juga mungkin tempat lainnya untuk menunaikan ibadah sholat maghrib selama 20 menit. Setelah itu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, untuk tidak memperpanjang kata lagi, tafadhol Ustaz Agung untuk memulai kajian. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan untuk masih bisa melanjutkan kajian sirah nabawiyah yang sudah mulai masuk ke jilid 2 dari kitab Ar-Raudhul Unuf. Dan di bagian ini kita akan membahas beberapa poin, di antaranya adalah syair berupa dukungan Abu Thalib untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebuah kisah yang terjadi di Madinah, kemudian mengingatkan akan ketegaran atau kebesaran hati Abu Thalib mendukung dakwah Nabi walaupun dia masih musyrik. Kemudian dari situ kita akan melihat bagaimana ternyata rencana orang-orang musyrikin untuk menghambat dakwah, ya, itu ternyata sia-sia, malah sebaliknya semakin menyebar di Jazirah Arab sampai kemudian ke telinga atau sampai kepada dengar oleh menjadi diskusi di antara orang-orang Aus dan Khazraj. Ini awal-awal. Jadi cukup awal sebenarnya orang-orang Madinah itu mengetahui tentang dakwah Nabi. Dan nanti ada seorang yang bernama Abu Qais ibni Al-Aslat yang kemudian bahkan dia tinggal di Mekah dan kemudian punya andil di dalam menahan atau mengerem lah serangan-serangan dari orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin agak baru, mungkin saja. Dan setelah itu kalau memang waktunya cukup, kita bisa masuk kepada peristiwa yang terkait dengan cemoohan-cemoohan musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat nanti mungkin sampai di sini. Kita mulai dengan qala Ibnu Ishaq faja'ala ulaika nafaru yaquluna dzalika fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liman laku minan nasi wa sadarat al-arab min dzalikal mausim bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanshara dzikruhu fi biladil arabi kulliha. Jadi apa yang terjadi, ini kan sebenarnya sambungan dari rencana-rencana besar yang digagas oleh Al-Walid bin Mughirah sebelumnya. Dia kemudian mengusulkan agar ada satu untuk menyerang Nabi jelang musim haji jahiliyah. Kemudian salah satu yang kemudian menjadi kesepakatan mereka yang kita bahas bulan lalu adalah mengatakan kepada orang-orang yang datang berhaji, ya, mana tadi? Wa inna aqrabal qawli fi la antakulu. Ya, jadi mereka bersepakat untuk mengatakan bahwa Nabi ini adalah seorang sahirun, seorang penyihir, ya. Ja'a biqaulihi huwa sihrun yufarriqu bihi bainal mar'i wa abihi wa bainal mar'i wa akhihi wa bainal mar'i wa zaujatihi wa bainal mar'i wa ashiratihi.
Mereka mengatakan bahwa hati-hati dengan Muhammad, dia tukang sihir, dia bisa memisahkan seseorang dengan perkataan-perkataannya, dengan sihir-sihirnya itu bisa memisahkan antara seseorang dari ayahnya, antara seseorang dengan saudaranya, antara seseorang dengan istrinya, dan seseorang dari sukunya, dari pemimpin-pemimpin mereka. Itu kampanye untuk merusak nama baik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sengaja menjaga di beberapa jalan menuju Mekah, ya, jalan masuk menuju Mekah, dan di situ mereka kemudian mencoba merusak pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun yang terjadi sebaliknya. Makanya jadi nyambung nih, tadi harusnya ada sedikit review sedikit aja tentang kajian kita bulan lalu. Jadi ternyata semua itu malah menyebabkan, ya, sebagaimana perencanaan orang-orang Quraisy, malah sebaliknya Rasulullah SAW justru mengumpulkan manusia di antara manusia-manusia yang hadir waktu itu di haji jahiliyah, dan kemudian wasodaratil Arab, dan justru jadi orang-orang Arab yang tadinya tidak tahu menahu tentang dakwah Nabi malah justru tahu mintalikal musim, di musim haji itu, ya. Jadi ini mungkin salah satu contoh wa makarullah wallahu khairul makirin, bahwa manusia-manusia buruk itu punya rencana-rencana jelek kepada umat Islam, kepada kaum muslimin, ya, kepada Islam itu sendiri, kepada para dai, para ulamanya. Tapi Allah juga punya rencana. Salah satu di antara rencana mereka yang justru berakibat seperti layaknya bumerang, justru menghantam mereka sendiri. Orang-orang yang tadinya tidak aware jadi aware, tidak tahu jadi tahu di tahun haji tahun itu, ya. Di amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang urusan yang terkait dengan Nabi. Jadi malah justru orang kepengen tahu. Ya, sebagaimana kebiasaan manusia kan, kalau dilarang-larang malah justru ingin tahu. Menyebarlah pembahasan tentang Nabi ini, bahkan dibawa pulang oleh masing-masing. Jadi setelah musim haji selesai, mereka pulang ke kampung halamannya, membawa kisah tentang adanya orang yang bernama Muhammad, ya, kemudian menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, dan turun kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat yang kita kenal sebagai Al-Qur'an. Justru makin banyak orang yang tahu. Inilah di antara rahasia-rahasia kejadian di muka bumi ini sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mungkin juga pandemi ini tentu saja ada tujuan-tujuan Allah, ya, mengadakannya, gitu, ya. Sehingga kita juga dilarang untuk melaknat suatu keadaan, ya. Jadi walaupun kita mungkin berdoa untuk supaya pandemi ini segera selesai, namun dia tidak akan selesai kecuali tujuan-tujuan yang Allah inginkan dari adanya pandemi itu sudah tercapai. Ya, seperti itu. Bismillah. Nah, kemudian itu sebenarnya sambungan dari pembahasan bulan lalu, cuman mungkin nyangkut nih karena beda halaman. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Abu Thalibin yafkharu binasabihi wa ibni akhihi. Ya. Jadi bagaimana Abu Thalib membanggakan nasabnya serta nasab dari anak saudaranya, yaitu Nabi SAW. Kisahnya sebagai berikut. Kenapa Abu Thalib membanggakan ini dalam rangka? Karena orang-orang Arab waktu itu sebagian besar masih sangat terikat dengan hubungan antar suku, ya, hubungan pertalian, hubungan antar suku, kenasaban. Sehingga Abu Thalib memanfaatkan itu untuk melindungi Nabi. Falamma khasyya Abu Thalibin dahma al-Arab, ya. Jadi ketika ada kekhawatiran dari Abu Thalib bahwa orang-orang Arab ini akan bersatu, akan saling menyokong yang satu dengan yang lain, yarkabuhu ma'a qaumihi, dan khawatir bahwa orang-orang Arab ini semuanya akan bersatu untuk melawan kaumnya, melawan Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib waktu itu. Maka qala qasidatahu allati awwadha fiha. Kemudian Abu Thalib mengubah, ya, menyusun suatu syair. Nah, Abu Thalib ini juga bagaimana anak-anak dari Abdul Muthalib, laki maupun perempuan, mereka pandai bersyair waktu itu. Pandai, banyak hafalan syairnya, bisa mengubah syair. Karena itu merupakan tradisi tradisi oral dan tradisi literatur, bacaan-bacaan mereka merupakan syair-syair yang dihafal.
Jadi dalam qasidahnya, ya, jadi kalau di Indonesia qasidah itu kan lagu-lagu gitu ya, tapi memang ada maknanya, ada ceritanya. Kalau di dalam kebiasaan orang Arab, qasidah ya maksudnya tradisi oral. Ya. Laqad qasidatahu allati awwadha fiha biharami Makkah. Jadi waktu itu mengubah suatu lagu, suatu syair yang di dalamnya adalah mencoba mencari dukungan ya kepada orang-orang yang tinggal di Mekah. Biharami Makkah, dari keharaman kesucian Mekah, wa bi makanihi minha, dan sekaligus juga dari kemuliaan tempat itu. Kemuliaan orang yang tinggal di sana sekaligus kemuliaan dari tempat itu ya. Jadi ada satu poin penting yang menjadi andalan semua orang waktu itu, baik muslim maupun musyrik, adalah bahwa kota Mekah serta Ka'bah itu merupakan tempat yang suci. Ya. Walaupun definisi suci mereka tentu saja tidak sama. Kaum muslimin mensucikannya dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sedangkan orang musyrikin menjadikan Ka'bah ini sebagai tempat salah satu sumber penghasilan tahunan mereka, tanpa sedikit pun mereka menahan diri dari maksiat yang bukan hanya dilarang oleh syariat Islam ini bawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga dari milah Ibrahim yang pernah punya pengaruh di Mekah itu. Wa bimakanihi minha. Kemudian wa tawaddada fiha asyrafu qaumihi, juga di dalam qasidah, di dalam syair yang digubah oleh Abu Thalib juga terdapat ungkapan-ungkapan dalam rangka mengambil hati atau dalam rangka memuliakan pemimpin-pemimpin Quraisy dalam rangka agar mereka mau melihat fenomena dakwah Islam di tengah-tengah kota Mekah ini sebagai salah satu hal yang biasa saja atau salah satu hal yang tidak perlu ditakuti. Tetapi tentu saja karena mereka tidak mengerti apa yang dibawa, atau mengerti tapi tidak mau terjadi perubahan di dalam tatanan masyarakat, maka mereka menolaknya. Wa ala dzalika yukhbiruhum wa ghairuhum dzalika min syi'rihi annahu ghairu muslimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam qasidah tadi, di dalam syair-syair tadi, Abu Thalib menyelipkan berita-berita atau pesan-pesan kepada mereka dan orang-orang yang membaca selain mereka, bahwa di dalam syair itu dia tidak akan menyerahkan Rasulullah ke tangan kaum musyrikin. Kita tahu kalau kita mundur di kajian bulan Januari yang lalu, kaum musyrikin pernah melobi Abu Thalib, tidak berhasil. Kemudian mendatangi Abu Thalib terus menawarkan pertukaran orang gitu ya. Mereka membawa Umarah ibn Walid bin Mughirah, salah satu anak dari Al-Walid bin Mughirah, ini saudaranya Khalid ibn Walid, namanya Umarah, waktu itu ditawarkan kepada Abu Thalib untuk ditukar dengan Muhammad. Jadi nanti Muhammad diserahkan kepada mereka dan mereka ingin membunuhnya. Ini latar belakangnya. Jadi di dalam syair itu panjang sekali, ya, itu ada pesan-pesan bahwa Abu Thalib tidak akan melepaskan perlindungannya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tarikihi li syai'i abada hatta yahlaka dunah. Ya, jadi bahwa dia tidak akan meninggalkan selama-lamanya perlindungan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia meninggal dunia atau dia binasa di dalam janji tersebut. Jadi syair tersebut ada dibahas di sini beberapa halaman ya, jadi saya skip karena memang ini sebagian besar adalah syair-syair pra-Islam. Jadi kalau mau dibahas ini perlu ahlinya. Jadi kalau memang perlu, nanti perlu mencari seorang ahli syair, karena syairnya ini adalah khas syair-syair pra-Islam yang memang dihafal oleh orang-orang terdahulu. Baik, kita lanjutkan saja walaupun tanpa kehilangan koneksi dengan koneksitas dengan syair tersebut. Nah, ada selipan di sini menarik ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, catatan Ibnu Ishaq yang kemudian dimajukan secara periodenya atau
secara kronologi ini seharusnya dibahas nanti setelah Nabi hijrah. Namun diselipkan oleh Ibnu Hisham, bukan oleh Ibnu Ishaq. Kalau Ibnu Ishaq nanti kisah ini diulang kembali di Madinah. Ya. Kalau Ibnu Hisham muhaddatsani man athiqu bihi, orang-orang yang aku percayai, aku thiqahi, mengaitkan atau mencatatkan di sini dengan Abu Thalib. Ya. Ukhita ahlul Madinah, sekali waktu di negeri Madinah atau di kota Madinah jadi musim kering yang panjang. Ya. Atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syakau dzalika ilaihi. Kemudian sebagian orang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeluh, ya. Jadi mengeluhkan tentang kondisi tersebut. Air lagi susah. Ya. Fasa'ida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-minbara astasqa. Kemudian Rasulullah SAW naik ke atas mimbarnya dan kemudian berdoa memohon hujan. Ya, astasqa. Rasulullah SAW didatangi oleh orang-orang di sekitar Madinah atau di kota Madinah itu, mereka mengatakan bahwa sudah terlalu lama tidak turun hujan hingga air-air ini kering. Ya. Jadi air kering dan ketersediaan air menjadi berkurang. Kemudian Rasulullah memahami hal tersebut, Rasulullah naik ke atas mimbar dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hujan. Kama labitha an jaa minal matar. Jadi setelah selesai dari doa tersebut, tiba-tiba turun hujan, ma'atahu ahlud dawahi. Hingga sampai-sampai kemudian hujan itu saking banyaknya turun ya di tempat tersebut, kemudian menimbulkan kebanjiran. Kembali mereka yashkuna minhul gharaqa. Kembali mereka kemudian datang kepada Nabi SAW dan mereka mengeluhkan bahwa sekarang kalau tadi airnya kurang, sekarang airnya berlimpah sampai kemudian banjir. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah naik lagi ke atas minbar, Allahumma hawalaina wala alaina. Doa Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Tidak minta agar hujan ini berhenti, tetapi ya Allah, jangan kau tumpahkan semuanya di atas kami, ratakanlah ke sekitar kami. Jadi itu salah satu doanya kan. Kalau doa hujan biasanya kita Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini membawa atau turun dengan keberkahan, dengan kemanfaatan. Namun kalau misalnya hujan ini terus-menerus tidak berhenti-berhenti, ya tentu saja kita agak khawatir, apalagi yang tinggal di daerah rendah, dataran rendah, ya ini bisa terjadi banjir. Ya. Oleh sebab itu, tapi kita tahu mungkin di beberapa tempat di negeri ini butuh hujan karena mungkin petani tak ada hujan, airnya susah juga ya. Jadi di tempat yang kering hujan yang nggak turun, tapi di tempat yang rendah yang rawan banjir malah banyak hujannya. Maka salah satu doa Nabi SAW, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, geser hujan ini istilahnya. Hujan ini jangan kau tumpahkan di atas kami, tetapi tolong tumpahkanlah di sekitar-sekitar kami yang memang masih membutuhkan hujan sebanyak ini. Setelah selesai itu, penjabas sahabu anil Madinah. Tiba-tiba awan-awan itu kemudian menjauh dari kota Madinah sehingga membawa hujan tersebut ke pinggir-pinggir kota Madinah yang masih membutuhkan air dalam jumlah debit yang banyak. Sara hawa layha ikil ya, tiba-tiba hujan itu berkurang jumlahnya dan hanya tertinggal ikil itu seperti rintik kalau kita itu mungkin gerimis kira-kira seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam lau adraka Abu Thalib. Nah, di sini Rasulullah kemudian setelah melihat baru selesai doa tadi kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hujan awan ini kemudian digeser, dipinggirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar kota Madinah sehingga turun masih ke tempat-tempat yang masih membutuhkan air, tapi di tempat-tempat yang sudah mulai tergenang air ini kemudian berhenti. Nah, melihat fenomena alam seperti itu sebagaimana fenomena yang Allah disebut fenomena alam, tapi ini memang atas kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena teringat dengan peristiwa pamannya dan bagaimana dukungan pamannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu banyak orang yang bertanya, "Tolong Abu Thalib ceritakan mukjizat-mukjizat Nabi. Dia bisa apa aja sih kalau memang keponakanmu itu Nabi, itu dia punya mukjizat-mukjizat." Nah, waktu itu Abu Thalib
tidak bisa menjawabnya gitu ya, bahwa memang saudaranya ini keponakannya ini adalah seorang yang jujur, orang yang tidak pernah berbohong. Tapi ketika ditanya tentang mukjizat-mukjizat waktu itu belum ada. Nah, ketika ini terjadi, Rasulullah bersabda, "Lau adraka Abu Talibin," seandainya Abu Talib tahu atau bisa mengalami peristiwa ini, hadal yauma lasarrahu, pastilah dia akan gembira, pastilah dia akan bahagia. Kenapa bahagia? Dia bisa mengatakan, ini dia nih keponakanku. Dia berdoa minta hujan, datang hujan. Dia berdoa agar hujan itu dipindahkan tempatnya, dipindahkan oleh Allah SWT. Jadi Rasulullah teringatnya itu ketika hujan itu minggir atau ke pinggir-pinggir Madinah, ingat kepada Abu Thalib. Ini menunjukkan bahwa Abu Thalib berbekas di dalam hati Nabi ya. Jadi Abu Thalib dan tentu saja Bunda Khadijah ketika meninggal dunia dalam waktu yang kurang lebih hampir bersamaan, maka tahun itu Rasulullah bersedih, maka ini disebut Amul Huzni. Ini menunjukkan bahwa Abu Thalib membekas di dalam jiwa Nabi SAW. Bagaimana dukungannya yang walaupun dia sendiri belum masuk Islam, tapi dukungannya sudah sepenuh hatinya dia, sudah sepenuh jiwanya. Itu mengapa hadis ini diselipkan oleh Ibnu Hisham sebagai tambahan ya, walaupun secara kronologis seharusnya belum diceritakan. Nah, untuk kita sebelum saya masuk kepada bab berikutnya adalah kita bisa ambil hikmahnya bahwa ketika kita berjuang di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala ini, berdakwah, menyampaikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, memang akan selalu ada tantangannya ya, selalu ada tantangannya dan selalu ada orang yang merintangi, pasti ada. Oleh sebab itu kita tidak perlu gusar, kita tidak perlu merasa berkecil hati ya, apalagi merasa sedih ya, karena memang setiap manusia punya waktunya untuk dibukakan Allah pintu hatinya. Orang seperti Abu Thalib saja sehari-hari bertemu dengan Nabi SAW, bahkan mendukung ya, memberikan dukungan terhadap dakwah, ternyata memang sampai dengan akhir hayatnya tidak tidak diterima atau tidak membuka hatinya, tidak dibuka, dan kemudian tidak mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan kita juga bersyukur ya, di sisi yang lain bersyukur bahwa kita punya iman, kita bertakwa insyaallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan sehingga kita tidak mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke subbab berikutnya. Zikru Rasulillah SAW yantashiru, ya, bahwa pemberitaan atau pembicaraan tentang Nabi SAW menyebar. Ya, menyebar. Jadi ini balik lagi ke narasi utama. Lamma intashara amru Rasulillah SAW fil Arabi wa balaghal buldana dzukra bil Madinah. Jadi ketika urusan atau dakwah Nabi ini menyebar di seantero Jazirah Arab sampai ke negeri-negeri orang Arab, ya pelosok-pelosok Arab, itu kemudian sampai juga pemberitahuan itu atau pembicaraan itu sampai juga ke Madinah. Walam yakun hayyun minal Arabi a'lama bi amri Rasulillah SAW hina dzukira wa qabla an yudhkara min hadal hayy minal Ausi wal Khazraji. Nah, belum pernah ada satu kampung Arab sekalipun yang lebih tahu tentang urusan Nabi SAW ini. Jadi buat buku Arab lain, berita tentang dakwah Islam ini adalah berita baru. Ya, berita baru, ada orang mengajak orang untuk menyembah Allah saja, tidak menyembah berhala-berhala yang lain, ya, murni hanya menyembah Allah saja, dan tidak ada wujudnya berupa patung-patung. Untuk sebagian orang itu berita baru, tapi yang paling tahu atau yang sudah punya sudah punya background, sudah punya prolognya, itu tidak ada yang paling mengerti tentang ini sebelum dakwah Nabi benar-benar pindah ke Madinah, yaitu dari kampungnya suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini adalah yang nanti akan menjadi dua suku besar di dalam kaum Ansor. Ya. Kenal sebagai kaum Ansor tentu saja setelah mereka berbai'ah kepada Nabi di Bai'atul Aqabah. Jadi sementara ini baru disebut sebagai Al-Aus dan Al-Khazraj. Wadzalika lamma kanu yasma'una min ahbaril Yahudi. Jadi kenapa mereka bisa lebih tahu daripada bangsa Arab yang lain? Karena ya mereka sering mendengarnya
sering mendengar tentang kisah Nabi ini lebih awal daripada suku-suku Arab yang lain karena mereka sering mendengarnya dari pembicaraan-pembicaraan mereka atau apa namanya beradaan ahbaril Yahud. Ya, ahbar itu pendeta-pendeta Yahudi. Ya, pendeta-pendeta Yahudi. Jadi itu yang menyebabkan orang-orang Aus dan Khazraj lebih cepat nyambung dengan apa yang dimaksud dengan dakwah Nabi ini. Ya. Jadi ketika mereka kalau suku Arab yang lain kan baru itu, berita baru lah. Tapi untuk orang-orang Aus dan Khazraj, wah ini seperti orang yang sering dibicarakan oleh pendeta-pendeta Yahudi. Jadi mereka ketertarikannya lebih daripada bangsa Arab yang lain. Ya, makanya nanti juga menjadi salah satu penyebab kenapa Rasulullah nanti Shallallahu Alaihi Wasallam Allah pilihkan kota Yastrib, ya kota Madinah itu jadi tempat untuk berhijrah. Ya, ini salah satunya. Wa kanu lahum hulafa'a wa ma'ahum fi biladihim. Dan ini karena memang orang Yahudi ini ada juga ikatan-ikatan hulafa, ini ada semacam persekutuan antara mereka karena perlu kita ketahui Aus dan Khazraj tidak selalu akur. Kadang Aus dengan Khazraj ini saling menyerang. Ya, nah ketika mereka saling berperang atau saling ada konflik di antara mereka bersekutu dengan Yahudi. Makanya disebut wa kanu lahum hulafa. Mereka juga bukan orang Yahudi itu bukan sekedar tinggal bersama mereka wa ma'ahum fi biladihim, bukan sekedar tinggal di negeri mereka, tapi juga ada ikatan emosional, ikatan yang kuat di antara mereka. Baru putus ikatan-ikatan itu nanti setelah Rasulullah SAW hijrah. Ya. Falamma waqa'a dzikruhu bil Madinati wa tahaddatsu bima baina Quraisyin fihi minal ikhtilaf. Ya. Jadi apa namanya? Aus dan Khazraj itu tahu karena sejak berita-berita sampai ke Madinah ketika orang mulai menceritakan tentang Muhammad SAW dan mengabarkan tentang bagaimana konflik yang dihadapi Quraisy, ya, serta perbedaan pandangan. Jadi selama musim haji itu mereka mendengar, oh Muhammad pendiriannya begini, sedangkan orang-orang Quraisy pendiriannya begitu. Jadi ini perselisihan di antara perbedaan di antara mereka ini semakin membuat orang-orang Aus dan Khazraj ini semakin yakin bahwa orang yang namanya Muhammad inilah yang sering disebut-sebut oleh pendeta-pendeta Yahudi di kota Yastrib atau Madinah nanti kalau Rasulullah sudah hijrah. Qala Abu Qais bil Aslat. Nanti lebih jelasnya lagi adalah bagaimana jadi mereka lebih tahu daripada orang-orang Arab lain karena Aus dan Khazraj ini punya orang yang namanya Abu Qais ibnul Aslat. Nah, ini kisah berikutnya adalah tentang Abu Qais. Ya. Jadi pesan moral dari bagian tadi yang disebut dengan yang dzikru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syiru, bahwa ketika seseorang berada di tengah orang-orang yang berilmu, ya orang-orang Yahudi bisa disebut sebagai ahlul kitab, waktu itu masih disebut ahlul kitab, mereka masih membacakan sebagian dari Taurat yang masih belum terkorupsi gitu ya. Masih membaca Taurat yang masih asli lah atau mendekati aslinya, mereka masih menemukan berita-berita kebenaran berupa kisah-kisah tentang kedatangan Nabi SAW. Jadi waktu itu ya artinya kita juga perlu memiliki wawasan yang cukup lah ya untuk berbicara dengan banyak orang, karena ketika kita berbicara dengan banyak wawasan tidak hanya satu pandangan saja, maka biasanya lebih mudah kita kemudian membangun komunikasi ya kepada orang-orang yang memang akan kita dakwahi ya. Karena semua orang ya adalah objek dakwah kita, setiap orang perlu kita, termasuk diri kita sendiri tentu, atau lebih dahulu kita mendakwahi diri kita sendiri ya dengan ilmu tentu saja ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanya juga dan berada di antara orang-orang yang memahami tentang ilmu agama ini adalah salah satu keharusan kita. Sehingga kita tidak sendiri mencoba memahaminya dan bisa jadi keliru ya kalau sendiri. Juga bagaimana kita bisa bersama orang-orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai dengan akhir hayat kita. Baik, bab berikutnya. Abu Qais ibnul Aslat wa nasabuhu wa syi'ruhu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kisah tentang Abu Qais ibnul Aslat dan nasabnya dan kemudian syair-syairnya terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nasaba menurut Ibnu Hisham, qala Ibnu Hisham, nasaba Ibnu Ishaq Aba Qaisin hadza hahuna ila Bani Waqifin. Ya, kata Ibnu Hisham bahwa kalau menurut Ibnu Ishaq gurunya bahwa Abu Qais ini adalah orang yang berasal dari Banu Waqif. Wa nasabahu fi haditsil fil ila Khatmah. Tetapi dari hadis terkait dengan serangan orang gajah-gajah pasukan Abrahah kota Mekah sebelum atau pada saat kelahiran Nabi SAW, menjelang kelahiran Nabi SAW itu dinasabkan kepada Banu Khatmah. Li'annal Araba, karena ada kebiasaan kata orang-orang, kata Ibnu Hisham bahwa orang-orang Arab itu li'annal Araba subur rajula ila akhi jaddihi alladhi wa ashhuru min. Kebiasaan orang Arab kadang-kadang menasabkan, menghubungkan nasab seorang laki-laki itu kepada kakeknya, saudara kakeknya atau kakeknya yang paling mulia. Jadi kadang-kadang orang Arab suka ngambil jalur yang paling lebih dikenal. Jadi kalau menurut Ibnu Ishaq, Abu Qais ini dari suku Waqif, sedangkan kalau menurut Ibnu Hisham lebih dekat kepada Khatmah. Tetapi Ibnu Hisham kemudian mengatakan, qala Ibnu Hisham fa Abu Qais Ibnul Aslat min Bani Wa'il wa Waqif wa Khatmah ikhwatun minal Aus. Akan tetapi bisa diambil seandainya memang mengambil pendapat bahwa dia dari Banu Waqif, tidak masalah. Nah, Banu Waqif, Banu Wa'il, kemudian Banu Khatmah itu sama-sama bersaudara di bawah suku Al-Aus. Intinya dia adalah orang Yasrib lah ya, orang Madinah. Bagaimana apa hubungannya dengan Nabi dan bagaimana dia berperan menjadi orang yang mengabarkan kepada kaum Aus dan Khazraj ini bahwa ada orang yang disinyalir sekali deskripsinya dengan apa yang dijelaskan oleh kepala-kepala suku, pendeta-pendetanya orang-orang Yahudi. Begini kisahnya, qala Abu Qais Ibnul Aslat wa kana yuhibbu Quraisyan, dia termasuk orang yang senang dengan Quraisy. Kenapa? Wa kana lahum sihran, karena dia masih punya pertalian keluarga atau dia sebagai menikah dengan orang. Jadi ada dianggap sebagai orang yang menikah dengan suku Quraisy lah, ada hubungan seperti ipar. Sihran itu ipar. Karena indahu Arnabu bintu Asadin ini Abdul Uzzah ibnu Qusay. Nah, dia menikah dengan orang perempuan yang bernama Arnab bintu Asad. Di waktu itu karena indahu Arnab bintu Asad. Jadi kadang-kadang kalau di dalam sirah itu hanya disebut dia bersama dengannya Arnab, berarti dia ini suami istri. Wa kana tuqimu indahum sinina. Jadi dia tinggal cukup lama, ya. Dalam waktu beberapa tahun dia tinggal di tengah-tengah orang Mekah, ya. Bi imraatihi, bersama istrinya. Sidatun yu'azzimu fihal hurmah. Dia biasa juga menulis syair. Jadi orang-orang hebat waktu zaman dulu salah satu cirinya adalah bikin qasidah, ya. Dan dia wa kana yuqimu indahum sinina bi imraatihi sidatan yu'azzimu, dia menyusun suatu gubahan syair yang yu'azzimu fihal hurmah, memuliakan, memuji-muji orang-orang ahlul hurmah. Hurmah ini adalah ahlul haram atau orang Quraisy yang tinggal di sekitar Ka'bah. Dan di dalam syairnya tersebut dia juga wayanha Quraisyan fiha anil harbi. Jadi dia melarang agar orang-orang Quraisy tidak mengobarkan peperangan di tanah haram. Ya, karena ini tentu saja masih salah satu di antara ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian wa ya'muruhum bil kaffi ba'dhuhum an ba'din. Dan dia selalu mengingatkan di dalam syair-syairnya itu agar kalau di antara orang-orang Quraisy ini ada masalah, agar mereka bil kaffi ba'dhuhum an ba'din. Mereka menahan diri untuk tidak saling menyerang satu dengan yang lainnya.
Wa yadhkuru fadlahum wa ahlamahum, dan dia juga memuji-muji keutamaan, kemuliaan serta kehebatan mimpi-mimpi mereka. Mimpi-mimpi yang ditafsirkan oleh para peramal. Itu waktu dulu salah satu sumber hukum di antara orang-orang Arab jahiliyah ada ahlam, ya. Jadi mimpi-mimpi yang dianggap suci, ya. Karena mereka belum punya wahyu, belum ada orang yang turun kepadanya wahyu. Nanti ini digantikan tentu saja, dihapus, ya, oleh Nabi SAW setelah orang Arab, Jazirah Arab, Makkah, Madinah, Taif itu masuk Islam. Ya'muruhum bil kaffi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga ketika muncul Nabi dan kemudian Rasulullah mulai berdakwah setelah 3 tahun dakwahnya secara tertutup, kemudian baru diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka. Kemudian timbul konflik. Nah, Abu Qais bin Ibnul Aslat ini kemudian masuk di antara yang menahan tangan Quraisy agar mereka tidak lebihan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkiruhum balada. Salah satu argumentasi yang dia bawa adalah wa yuzakkirahum, dan dia mengingatkan kepada orang-orang Quraisy bahwa bala Allah wa indahum, bahwa Allah Subhanahu wa taala dulu pernah melindungi mereka. Wadaf'ahu anhumul fil, ya. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjaga mereka, melindungi mereka dari serangan pasukan gajah. Wa kaidahu anhum, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan gajah itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa orang-orang Aus dan Khazraj di Madinah ini lebih tahu tentang berita-berita Nabi, karena mereka punya mata di situ. Punya mata yang namanya Abu Qais Ibnul Aslat. Ya, jadi dia bolak-balik menceritakan bahwa ada orang namanya Muhammad, cirinya sama seperti yang dikabarkan oleh pendeta-pendeta Yahudi. Di sana dia juga mendapatkan pertentangan dari kaumnya, tetapi karena Abu Qais bin Aslat ini tahu tentang sejarah orang-orang Quraisy, terutama tentang penyerangan pasukan bergajah Abrahah, oke, ingatkan, jangan kalian menistakan Muhammad, karena Muhammad ini adalah anaknya Abdullah, dan Abdullah adalah anaknya Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib adalah kepala suku kalian ketika bangsa Quraisy hendak dihancurkan oleh pasukan Abrahah yang mendatangkan pasukan gajah. Jangan kalian lupakan itu. Jadi tempat juga orang-orang Quraisy mendengar dan kepada masukan dari Abu Qais Ibnul Aslat. Ya. Ini mungkin di antara pentingnya hal yang mungkin kita jarang dengar. Wallahu a'lam bishawab, mungkin kurang populer kisah ini, bahwa orang-orang Madinah sudah tahu sejak mungkin tahun ke-4 atau tahun ke-5 kenabian, bahwa mereka sudah mulai mengerti ada dakwah Islam di kota Mekah, dan itu sangat dekat dengan apa yang mereka dengar dari ahbar, ya, dari para pendeta Yahudi. Nah, di sini kita melihat bahwa orang-orang Aus dan Khazraj ini merupakan kaum Ansor yang Allah sediakan, Allah persiapkan untuk menjadi penolong Nabi SAW ketika orang-orang Quraisy sudah hampir melaksanakan rencana untuk membunuh Nabi SAW. Nah, ketika Rasulullah hijrah, kan hijrahnya ke Madinah. Dan ini merupakan babak baru, di mana Aus dan Khazraj tidak hanya mendengar Nabi, tapi punya kesempatan untuk membela Nabi. Bahkan mereka nantinya akan menjadi pelindung Nabi atas gangguan orang-orang Yahudi, ya, Bani Qainuqa, Banu Nadir, kemudian Banu Quraidah, dan sekaligus juga mereka menjadi pelindung bagi orang-orang munafikin, ya, orang-orang munafikin yang ada di kota Madinah. Nah, itu kisahnya. Masih berapa menit Pak Budi? Masih bisa ya? 15 menit ya, saya coba bahas satu lagi bahannya. Ya, 15 menit. Ma inna Quraisyan ishtadda amruhum lisyiqa'i alladhi asabahum fi adawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seiring dengan perjalanan waktu dan dakwah Nabi tidak juga berhenti, ya, sebagaimana keinginan orang-orang Quraisy semakin intensif, ya. Ishtadda
Syaqqa itu adalah tekanan ya, bikin susah orang, tekanan. Jadi tekanan kepada Nabi SAW ya semakin menggila ya, semakin meningkat ya, seperti itu ditimpakan kepada Nabi sebagai bentuk adawah, bentuk permusuhan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man aslama ma'ahu minhum, juga kepada para sahabat yang sudah berislam ya, sudah menerima Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aghraw bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sufaha'ahum. Nah, caranya waktu itu belum frontal, jadi orang-orang Quraisy melakukan suatu pengondisian ya. Aghraw itu adalah gharra yang artinya sebenarnya memutarbalikkan fakta. Jadi misleading, jadi sengaja memberikan informasi keliru. Di fa'aghraw bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka sengaja memberikan informasi yang keliru atau yang terbalik tentang Nabi kepada sufaha'ahum, orang-orang bodoh di antara mereka. Jadi orang-orang gila, orang-orang yang setengah gila gitu ya, orang-orang yang lemah pikirannya. Jadi biasanya kan begitu, yang mungkin kalau deskripsi sekarang tuh orang yang berotot tapi kurang akal. Itu yang disebut dengan sufaha ya. Apa mereka? Jadi belum mau frontal, belum mau melaksanakannya secara langsung. Jadi mereka sengaja mengondisikan orang-orang bodoh, ini orang-orang yang kasar, bodoh, ini semacam jadi buffer lah, semacam laksana, tapi supaya nggak ketahuan siapa yang berada di belakangnya. Kadzabuhu, mereka secara rutin mendustakan Nabi SAW, sengaja ribut di tengah. Jadi kalau Rasulullah berdakwah itu mereka sengaja bikin ributan supaya orang-orang terganggu, tidak bisa menyimak secara baik dakwah Nabi. Kemudian wa'adzauhu, kadang-kadang mereka gangguin Nabi juga, narik-narik bajunya, lempar-lempar dan sebagainya. Namanya orang gila. Ya. Oh iya ya, kalau orang di Indonesia juga banyak tuh orang gila yang suka gangguin ulama, bunuhin ulama, nusukin ulama. Mungkin dapat ide dari sini juga. Allahu a'lam. Waramauhu, sengaja memberikan tuduhan-tuduhan yang keliru, tuduhan-tuduhan yang memang sengaja dibuat-buat. Nah, ini juga nih pelaporan. Ada juga ternyata, saya baru nggak. Sya'ri was-sihri wal kafanah wal kahanati wal nun. Oh, ini deliknya ada 4. Jadi mereka sengaja istilahnya menistakan Nabi, berbohong kepada Nabi, menyerang Rasulullah, kemudian mengganggunya, kemudian menuduhnya, ya, memperkarakannya. Nah, gitu. Dengan apa perkaranya? Rasulullah dianggap tukang syair yang merusak pikiran orang. Ya, kalau sekarang itu pencemaran nama baik, atau menebarkan berita-berita bohong, ya, ujaran-ujaran kebencian, gitu ya. Wasihri, atau sihir, ya, jadi menyihir orang, sehingga kemudian mungkin ini semacam delik agar Nabi ini segera dihentikan dakwahnya. Seperti itu. Wal kahana, atau tadi melakukan tenung, ya, melakukan, kalau di Indonesia itu menyantet orang, ya, mengirim meniup-niup buhul dan sebagainya. Wal junun, dan orang gila, karena dianggap tidak sesuai dengan norma-norma kejahiliahan, maka semua yang bertentangan dengan jahiliyah dianggap radikal. Wal junun, orang gila. Ya. Jadi ya mirip-mirip juga dengan kondisi-kondisi di mana terkadang orang baik-baik diperkarakan dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Itu pernah terjadi, pernah dirasakan Nabi dan para sahabat. Wa man aslama ma'ahu, yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah SAW mudhirun li amrillahi la yastakhfa bih. Tapi Rasulullah tidak pernah kendor, jadi tetap bersemangat untuk menyampaikan dakwah dan tidak menyembunyikannya dari kalangan orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi Rasulullah menanggapinya santai aja gitu. Orang mau ribut mau apa gitu ya. Terus saja. Mubadin lahum bima yakrahuna min aibi dinihim wa i'tizali awthanihim wa firaqihi iyyahum ala kufrihim. Bahkan Rasulullah melakukan serangan balik berupa dengan cara yaitu mengganggu apa yang mereka paling tidak sukai, yaitu membongkar keburukan agama mereka, tidak logisan agama mereka, ya, dengan segala macam berhala yang tentu saja kita tahu tidak bisa mendatangkan, ya,
tidak bisa mendatangkan kemudorotan dan tidak bisa memberikan suatu kemanfaatan. Kata Nabi, kenapa nggak nanya saja kepada patung-patung itu? Mereka nggak bisa jawab. Min aibi dinihim, yang membongkar kebusukan, kebohongan dari agama mereka. Wa'tizala authanihim, ya, dan sengaja mengajak orang untuk meninggalkan authan, sesembahan-sesembahan. Ya. Ngapain nyembah-nyembah patung-patung yang diproduksi oleh Abu Jahal, ya. Jadi cuma memajukan bisnisnya Abu Jahal saja, karena Abu Jahal punya bisnis pembuatan patung. Jadi kata Nabi, ini sebenarnya cuma gimmick-gimmick aja. Sesuatu yang menyembah patung ini pertama tidak datangkan manfaat, tidak mencegah dari mudarat, tetapi malah kalau beli lagi itu berarti hanya mendatangkan profit untuk produsennya. Kemudian wafiraqihi iyyahum ala kufrihim. Dan Rasulullah mengajak agar memboikot kufuran. Jadi Nabi menyerang balik dengan cara-cara ilmiah tentu saja, ya. Sehingga orang-orang mulai mempertanyakan agama jahiliyah ini nggak logis memang, gitu. Dan kemudian penyembahan kepada berhala ini yang ngabisin duit, ya kan? Karena biasanya untuk maksiat itu lebih mahal biayanya. Itu biasanya. Kemudian orang-orang akhirnya berpikir, kalau gitu ngapain kita terus-terusan dalam kekufuran kalau ternyata Islam memberikan solusi yang lebih memberikan ketenangan karena berasal dari pencipta alam semesta. Jadi Rasulullah melawan dengan caranya. Dikit lagi. Sampai nggak? Tapi ini yang berikut ini panjang. Kita ambil poin-poinnya saja. Kemudian Ibnu Ishaq kembali, ya, qala Ibnu Ishaq haddatsani Yahya bin Urwah ibn Zubair, abihi Urwah ibn Zubair an Abdullah bin Amru ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qala qultu lahu, aku pernah bertanya kepadanya, ma aktsara ma ra'aita Quraisyan sabu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima kanu yuzhiruna min adawatihi. Bertanya kepada siapa tadi? Amr bin As, ya, Abdullah bin Amr bin As, anak dari Amr bin As. Seberapa sering Rasulullah mendapatkan gangguan dari orang-orang Quraisy ketika puncak-puncaknya mereka mengganggu Nabi dan menunjukkan kebermusuhannya. Qala, dijawab oleh Abdullah bin Amr bin As, hadartum wa qad ijtama'a ashrafuhum yauman. Intinya ada kesempatan mereka ngumpul-ngumpul. Orang-orang Quraisy ngumpul-ngumpul fi hijri di dekat Ka'bah. Kemudian mereka berkata, ya, fadzakaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sedang ngomongin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya tentu saja tadi menjelek-jelekan agama dan sebagainya. Nah, ketika lagi ngomong seperti itu, ya, bainahum fi dzalika idz tala'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala yamshi hatta lamar rukna. Lagi diomongin Rasulullah datang, dan Rasulullah datang cuek aja Rasulullah, walaupun mungkin Rasulullah tahu lagi diomongin, ya, tapi Rasulullah kemudian langsung menuju ke salah satu rukun Ka'bah, ya. Biasanya Rasulullah mulai tawaf dari kadang-kadang dari yang lebih sering itu adalah dari Hajar Aswad, ya, dari pojokan Hajar Aswad, ya, sebagaimana juga syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Umar rabihim ta'ifan. Jadi ketika sampai di kelompok orang-orang Quraisy yang lagi ngomongin Nabi itu, Rasulullah lagi tawaf sebagai orang yang taifan bil bait. Jadi Rasulullah ya tawaf aja gitu. Nah, ketika Rasulullah melintas di depan atau di samping mereka, falamma marra bihim ghamazuhu bi ba'dil qaul. Mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang hinaan-hinaan. Jadi dihina Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, ya, mungkin gila gitu. Nung loh gitu. Kira-kira begitulah kalimat-kalimat yang tidak pantas disebutkan. Maaf tadi saya sebagai ilustrasi saja. Ya. Kala fa'araftu dzalika wajhi Rasulillah. Saya bisa melihat bahwa Rasulullah itu sebenarnya kesal juga gitu. Kelihatan dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putaran pertama didiemin Nabi. Putaran kedua masih mereka ngomong itu, mengumpatnya kencang lagi. Putaran ketiga masih kencang lagi, Rasulullah menjawab. Ini tutup. Ya. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasma'una ya ma'syara Quraisyin. Tidak kalian mendengar atau mengetahui, tidak sampai kepada kalian, kepada telinga kalian, wahai orang Quraisy, amma walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, itu demi Allah, laqad ja'tukum bidzabhi, kata Nabi. Sungguh saya itu diutus tuh
untuk giniin kalian nantinya kalau kalian masih melawan. Jadi Rasulullah sempat apa namanya, setelah putaran ketiga kata Nabi, saya datang, saya itu diutus ya pada orang-orang yang melawan Allah Subhanahu wa taala bizabhi, jadi menyembelih gitu. Nah, ini kadang-kadang suka dipakai oleh orang-orang bahwa Nabi dikeluarkan dari konteksnya tentu saja ya, tidak diceritakan dari juz pertama gitu. Harusnya nyeritainnya kan sejak tangan ketika Rasulullah berdakwah kan sampai memuncaknya di sini. Nah, kadang-kadang hadis ini dipeteli, diangkat, dikeluarkan dari konteksnya, kemudian tuh lihat tuh Nabi keras. Jadi mereka kadang-kadang inilah apa perlu ngajinya itu apa namanya secara kronologis ya supaya kita tahu sampai di titik itu apa yang sudah dilewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tidakkah kalian tahu bahwa aku diutus ya bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya diberitahu, saya disuruh untuk menyampaikan pesan bahwa ada akhir kehidupan yang mengerikan bagi kalian yang melawan Allah Subhanahu wa taala bidzabhi. Itu sebagai penutupnya supaya kita tahu ya Rasulullah putaran ketiga tawaf kemudian membuat akhirnya setelah itu orang-orang Quraisy takut, padahal kan itu baru perkataan Nabi, tapi mereka tahu bahwa Rasulullah kalau inilah kelebihan orang yang tidak pernah berbohong atau orang yang diyakini selalu berbicara jujur. Ketika dia ngomong tuh orang jadi takut karena Rasulullah ngomong nggak pernah bohong. Kita kata Nabi nanti, hati-hati kalau kalian terus-menerus seperti ini, kita jadi takut. Wah, ini beneran nih. Rasulullah yang ngomong. Kalau pembohong yang ngomong, orang nggak percaya. Tapi kalau yang ngomong Nabi, mereka juga ada rasa gentar dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Agung. Karena juga waktu sudah mendekati maghrib di masjid, jadi kita break sekejap, sekitar 20 menit, memberikan kesempatan kepada jamaah sholat maghrib. Insya Allah pada pukul 9.25 waktu Indonesia Barat kita sambung kembali atau pukul 6.25. Insya Allah. Baik, kita break sekejap. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, Pak Muhlis apa kabar? Alhamdulillah. Sudah sehat lagi Ustaz? Disehatkan. Nggak ada waktu buat sakit. Tapi negatif ya? Iya, ternyata bukan COVID, ternyata tipes. Diperiksa itu. Iya. Karena istri malah lega ya kalau dengan tipes. Ya, tadinya berpikir kalau memang sembuh, tadinya berharap COVID karena supaya ada antibodi sendiri. Kalau penyintas kan nanti nggak harus vaksin gitu. Syafakallah. Lihat, insya Allah sehat. Sama kita yang ini juga Ustaz sedang keluarganya sedang mengalami ya ini gejala COVID juga sekarang. Ya. Bapak dan ibunya TFI. Ya, mudah-mudahan orang tua itu yang paling berat karena mereka harus sendirian itu. Kalau sakitnya mungkin ini karena rata-rata orang tua yang mungkin stresor terpaksa sendiri dan tidak bisa ditemani itu yang bikin berat katanya. Ya. Gitu. Jadi memang mudah-mudahan bisa dijaga ya, jangan sampai orang-orang tua kena karena anak-anak mudanya lalai. Insyaallah. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Tentang saya lupa namanya siapa tadi yang pembesarnya Madinah yang mengingatkan Abu Qais bin Aslat. Itu
akhirnya beliau masuk Islam juga, atau ada cerita berikutnya nggak Ustaz tentang beliau? Saya malah belum tahu, belum tahu bagaimana akhirnya. Coba dilihat dulu. Karena di sini tidak diceritakan. Jadi kan begitu cara pendekatan Ibnu Hisham tuh dan Ibnu Ishaq tuh begitu. Kecuali ada keterangan penting biasanya tidak disebutkan di sini. Saya harus cari dulu karena sekarang ditanya itu nggak ada jawabannya sementara ini. Oke. Ya, terus yang soal bahwa Nabi mendapat banyak tekanan dari Quraisy, jahiliyah Quraisy itu Ustaz. Ya. Itu kan sebenarnya berlangsung lama ya. Sejak deklarasi kenabian terbukanya beliau sampai hijrah kan. Ya sekitar mungkin 10 sampai 9 tahun ya. Iya. Itu apa hikmahnya Ustaz? Kenapa sampai selama itu dia diberi cobaan sama Allah atau diuji selama itu? Kan sebenarnya bisa lebih cepat. Sorry kalau bertanya. Ya memang semuanya kan pertama pertanyaan itu kan dijawab dengan bahwa itu memang sudah qadarullah ya, memang Allah rencanakan seperti itu dan rencana Allah selalu baik. Nah kalau kita melihat sebab-sebab kauniyahnya, karena kan kalau cepat berlalu Rasulullah langsung hijrah, nanti jumlah sahabatnya dikit. Sahabat muhajirinnya kan dikit. Makanya lama itu kan kemudian karena banyaknya tekanan itu kan kemudian menggerakkan hati orang. Seperti misalnya paman Nabi yang bernama Al-Abbas, kemudian juga tergerak untuk masuk Islam. Kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib juga kan setelah tahu Rasulullah dianiaya, tadinya masih wait and see, lama-lama saya masuk Islam kata dia. Kemudian Umar bin Khattab juga kan, kalau misalnya hijrahnya sebelum Umar masuk Islam, berarti Umar nanti ketemu dalam keadaan musyrik itu di perang Badar kan enggak bisa. Jadi memang waktu itu Allah berikan cukup sehingga menjadi hujah kepada siapapun yang tinggal di Mekah bahwa you had enough time, you have plenty of time. Jadi kalau sampai Rasulullah hijrah itu mereka belum juga masuk Islam, 1-2 hari mereka mungkin bisa berkelit kepada Allah. 1-2 hari dakwahnya, tahu-tahu pergi. Dia bisa ngeyel begitu kan. Ya saya jadi nggak ada kesempatan dong tersentuh, misalnya gitu. Jadi cukup enough time 10 tahun itu kan cukuplah waktu bagi semua orang, bahkan sampai sekelas Umar bin Khattab kan masuk Islam juga ya. Walaupun setelah itu pun jadi hujah lagi. Setelah Rasulullah tinggalkan kota Mekah, masih banyak yang masuk Islam kan, seperti misalnya nyusul ya, seperti setelah perang Badar kan ada Umar bin Wahab ya, yang dikenal sebagai syaitan min syayatini Quraisyin kan, sebagai setan di antara setan-setannya, yang tersetan di antara Quraisy saja masuk Islam kok. Gitu. Jadi kenapa yang lain masih enggak? Ya kebangetan juga gitu. Jadi Umar bin Khattab yang salah satu profesinya adalah menjadi pengawal pasar ukas di atas Mekah itu masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah. Umar bin Wahab pengawal ukas juga. Jadi mereka sudah satu profesi dulu gitu kan, centeng pasar lah kira-kira begitu. Masuk Islamnya setelah Badar. Jadi hujah Allah bahwa tidak ada satupun orang yang bisa berkelit mengatakan, wah kami nggak sempat didakwahi Nabi gitu. Nggak bisa mereka berkelit seperti itu. Itu diantaranya. Dan kedua juga kalau dari segi itu kan qadarullah ya. Dari segi penataan bahwa ini sebuah pelatihan bagus, yang pelatihan paling baik untuk kaum muhajirin ya. Pelatihan bagus untuk kaum muhajirin. Sehingga ketika mereka nanti sampai di Madinah itu sudah gemblengannya cukup. Gemblengan kesulitan hidup kan, manusia kalau sudah ditempa dengan kesulitan biasanya jadi lebih kuat lah ya, lebih tahan lama lah, tahan banting kalau kata kita. Yang kedua, dan yang ketiga memang Rasulullah SAW sudah merencanakan tapi kan belum dapat izin. Beberapa kali Abu Bakar datang, ya Rasulullah kapan giliran kita hijrah? Kata Nabi belum ada tanda-tanda, ya sudah tunggu lagi gitu. Jadi
Rasulullah menyuruh sahabat semua hijrah dulu, baru di ujung-ujung Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bukan berarti tidak ada yang bertanya kenapa nggak segera gitu, apa namanya, gitu. Dan mereka juga dilatih untuk menahan diri, tidak menjadikan perang sebagai opsi pertama. Karena Abu Umar setelah masuk Islam langsung nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kita berada dalam jalan kebenaran, betul? Kenapa kita tidak melawan? Kalau ada perintah? Ya sudah, kalau ada perintah perang. Jadi ya sekaligus memberikan ibrah bahwa dakwah itu, ya jihad fisabilillah itu kemudian menjadikan kita sebagai opsi terakhir. Ya, opsi terakhir. Bahkan apa namanya, ada 13 tingkatan di dalam jihad. Kita itu yang terakhir. Jadi peperangan itu secara fisik gitu, akhir, bukan the first mean, the last, ya. After all other means have been exhausted. Semuanya sudah dicoba, masih juga ini orang bikin masalah, baru kita. Itu pun dengan aturan-aturan yang sangat strict. Jadi itu. Wallahu alam, itu ada tiga dimensinya. Mudah-mudahan clear. Pak Mukhlis gimana? Ya, terima kasih Ustaz. Udah. Baik. Ya. Ada lagi kah? Baik, sambil menunggu yang lain, mungkin kalau boleh saya ada pertanyaan, Ustaz. Boleh. Terkait dengan paman Nabi Abu Thalib, Ustaz. Kalau kita kaitkan dengan surah di Al-Baqarah, di surah ayat 6 itu, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Ila akhir ayat. Kalau di tafsirnya itu kan, tafsir Ibnu Katsir kan dikatakan bahwa mereka itu sudah ditutup ya, disil hatinya itu, pendengaran, kuping dan sebagainya, karena mereka nggak mau beriman. Dan itu merupakan hak prerogatif Allah untuk yahdi mayyasha wa yudillu mayyasha, gitu, memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Nah, ketika menyampaikan hal ini kepada anak-anak kita gitu, Ustaz ya, ada timbul pertanyaan, kenapa gitu? Kenapa Allah sudah memutuskan siapa yang dikasih petunjuk, siapa yang nggak dikasih petunjuk gitu kan? Kalau udah seperti itu, jadinya kalau kita salah menjelaskan itu jadi fatalitis ya. Artinya, yaudah kita nggak usah mencari hidayah, toh nanti hidayah akan datang sendiri. Tapi sejauh ini yang bisa kami jelaskan itu bahwa dengan kemahatauan Allah dan maha kebijaksanaan Allah itu, Allah sudah mengetahui bahwa si manusia ini at the end memang dia nggak ada itikat baik untuk mencari kebenaran. Nah, kalau kita kaitkan dengan Abu Thalib, Ustaz, Abu Thalib ini kan secara kecintaan kepada Rasulullah SAW, kemudian pembelaan beliau kepada Islam itu kan sudah terbukti dalam sejarah bahwa all out gitu, Ustaz ya. Tapi kok Allah nggak memberikan hidayah gitu, padahal secara kasat mata dia tuh udah tinggal selangkah lagi gitu kan, Mas. Nah, kira-kira ibrah apa gitu, Ustaz, yang bisa kita jelaskan ke generasi anak-anak kita gitu ya, tentang hal ini jika dikaitkan dengan akidah, Ustaz. Ya, terkait dengan ini tadi sudah bagus penjelasannya bahwa manusia terus diberikan kesempatan sampai dengan hembusan nafas terakhir untuk selalu berikhtiar kepada Allah. Baik orang yang sudah beriman berikhtiar untuk tetap dalam keimanannya, atau orang kafir untuk berikhtiar mendapatkan ampunan Allah dengan cara mencari kebenaran, gitu kan. Nah, kalau kita lihat itu yang pertama, penting sekali bahwa kita tidak give up, ya, kita tidak boleh menyerah. Jadi orang yang memang kita dalam posisi bukan kita tidak mengetahui siapa yang hatinya sudah terkunci rapat gitu. Kita hanya mengetahui bahwa dakwah ini harus disampaikan kepada manusia secara seluruhnya dengan cara yang baik, dengan penjelasan yang paling jelas ya, dan dengan contoh-contoh yang paling bagus. Dan walaupun berdebat dengan perdebatan yang yang tetap mengikuti aturan-aturan. Jadi tetap kita harus berusaha untuk berdakwah kepada manusia. Makanya Rasulullah tidak pernah menyerah dengan Abu Thalib. Gitu ya. Namun sebaliknya di sisi yang didakwahi harus totalitas juga. Seperti Umar bin Khattab, setelah dia
sentuh Islam, dia tidak menutup dirinya, terus dia mencari sampai kemudian bertemu Nabi dan kemudian luluh hatinya. Setiap hari ketemu Nabi, jadi mungkin ada perasaan biasa saja gitu. Jadi panggilannya itu adalah panggilan untuk melindungi keponakannya yang tidak selalu murni karena sebuah suatu konsep, suatu keagamaan, tetapi ya karena memang dia kepala suku. Dan memang beberapa kali dia kan menyebutkan, sempat di bulan lalu atau di awal bulan Desember ya, di pertengahan bulan Desember itu kan salah satu keberatan Abu Thalib itu adalah dia belum mampu berpisah dari kebiasaan-kebiasaan kaumnya gitu. Jadi yang dia benci itu adalah orang-orang Quraisy memaksakan keponakannya ini untuk berhenti dari dakwahnya. Itu yang dia tidak sukai. Tapi dia sendiri sebenarnya bisa memaklumi jahiliyah ini, makanya hambatnya itu di situ. Mana saya lagi mencari-cari kalimat yang dia mengatakan di Ali, ketika Rasulullah lagi sholat bersama Ali bin Abi Thalib, itu kan ditanyakan sama Abu Thalib di akhir kitab juz pertama. Ketika Nabi mengajak wa anta ayyu'am haqqaman badzaltu lahu nasihata wa da'autuhu ilal huda, bahwa engkau sesungguhnya lebih berhak untuk mendapatkan nasihat dari agama ini dan ajakan untuk mendapatkan petunjuk. Tapi jawabannya apa? Ai ibn akhi, wahai anak saudaraku, ya inilah astati'u. Nah ini kalimat ini, bahwa aku tidak mampu, belum mampu. Ini la astati'u an ufariqa dina abai. Jadi aku belum mampu untuk berpisah seluruhnya, secara keseluruhan dari agama bapakku. Jadi pembelaannya itu sebatas bahwa dia membela ini anak paman, ini keponakannya jangan diganggu gitu. Jadi ini lebih kepada status dia sebagai kepala suku. Jadi membela Nabi itu karena Nabi adalah bagian dari Banu Hashim, bukan karena Islamnya. Gitu. Inilah yang menyebabkan dia tidak mudah untuk kemudian terbuka hatinya, ya, terbuka hati. Walaupun pembelaannya tidak bisa diragukan bahwa dia membela dalam waktu-waktu yang sangat genting. Mungkin ibrahnya adalah untuk kita bahwa bisa jadi kita ada bersama orang-orang yang mungkin dia tidak beriman kepada Allah, tapi kita punya kesamaan suatu pandangan, misalnya tentang Palestina. Itu kan banyak juga non-Muslim tapi berbicara tentang kemanusiaan, krisis kemanusiaan di Palestina. Mungkin mereka sampai akhir hidupnya nggak pernah masuk Islam. Wallahu alam ya, kita berharap mereka terbuka hatinya. Tetapi ada yang membela Palestina, tetapi karena kebangsaannya, membela Palestina karena kemanusiaan, tapi tidak tersentuh oleh hidayah gitu, atau tidak terbuka hatinya karena hidayah. Jadi begitu. Jadi ibrohnya banyak sekali sebenarnya. Ya, ketika orang berdakwah nggak boleh putus asa, gitu kan? Bagi kita yang melihat bahwa banyak orang yang bisa bersama-sama dengan kita walaupun mereka tidak Islam, tidak Muslim, itu juga kan Rasulullah beberapa kali juga seperti memanfaatkan Sofwan bin Umayyah gitu kan. Walaupun dia masih musyrik, tetapi Rasulullah selalu menahan diri untuk tidak minta bantuan Yahudi. Gitu. Jadi ada batasan-batasan, ada keluasan-keluasan. Gitu. Jadi kenapa Abu Thalib tidak kunjung masuk Islam? Di antaranya masih ada sisa-sisa jahiliyah di dalam dirinya yang dia tidak mau lepaskan secara keseluruhan. Kalau Abu Umar bin Khattab kan melepaskan semuanya. Jadi dia siap untuk berpisah. Makanya Umar selalu dalam muhasabahnya adalah dia selalu ingat masa lalunya. Gitu. Itu bukti bahwa dia sudah melepaskannya. Kalau dia masih simpan kan pasti ada penyesalan di dalam hatinya. Bagaimana Umar bin Wahab juga kan ada juga yang masuk Islam karena menyesal. Nah Abu Thalib ini tidak seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Cukup jelas Ustaz. Jazakallahu khairan. Berarti lebih kepada motivasi dan niat ya Ustaz ya. Tapi pada Pak Ruli yang sudah acung, unjuk jari, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, bahwa
kaum Aus dan Khazraj itu ketika baiat kan pertanyaannya satu ya Ustaz, kalau aku mengikut engkau apa yang ku dapat gitu kan, dan jawabannya ya, surga gitu. Rasulullah menjawab surga. Nah, siapa yang mengenalkan surga Ustaz? Kan mereka kan baru udah baiat kan, jadi siapa yang mentarbiyah mereka sehingga langsung iya gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi kaitannya sama kaum Yahudi, Ustaz ya. Apakah Yahudi yang sekarang itu sama sama yang terjadi di zaman di Madinah gitu? Artinya, apakah mereka ada yang sekarang ini juga masih ada ketertarikan atau keterikatan ataupun dengan kota Madinah yang merasa diusir, tapi kan sedangkan mereka pengen balik malah ke daerah Palestina. Kaitannya gimana Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, bahwa ketika seseorang masuk Islam atau tersentuh dengan Islam, itu tidak selalu kualitas keimanan itu berbanding lurus dengan masa, waktu, atau lamanya dia. Ya. Banyak orang yang baru masuk Islam, hanya baru mendapatkan 1-2 wejangan, sholat 2 rakaat, bertempur syahid. Ya. Jadi pendek sekali waktu antara masuk Islamnya dengan syahidnya. Ada orang yang sudah bertahun-tahun kayak kita ini belum syahid-syahid juga. Gitu. Lama gitu kan. Ya masing-masing sesuai dengan qadarullahnya, perjalanan penetapan dari Allah. Jadi kalau misalnya Ansor bertanya dan dijawab surga, ya, itu mereka memahami surga sebagai sebuah janji tertinggi terbesar. Jadi mereka mungkin belum tahu persis gitu. Tetapi bahwa mereka yakin kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi, maka ketika kebenaran itu sudah yakin, kita kadang-kadang kan meyakininya. Walaupun kita belum tahu 100% tentang apa itu surga dan bagaimananya gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, orang-orang Yastrib ini, orang-orang Aus dan Khazraj ini kan sudah mendengar konsep surga dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini kan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam bahwa konsep surga itu bukan sesuatu yang baru, dan orang Yahudi biasa menyombongkan dirinya sebagai ahli surga gitu. Jadi orang Aus dan Khazraj sebelum ketemu Nabi juga sudah tahu, wah enak ya gitu, sebagai orang yang punya akses kepada kitab, kepada wahyu, persis gitu. Jadi mereka merasa minder dengan kalau berhadapan dengan Yahudi itu ya. Hanya ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, ciri-cirinya menyerupai apa yang disebut-sebutkan oleh Yahudi, mereka bersemangat karena mereka ini semacam mereka seperti lagi berlomba dengan Yahudi gitu. Ya, kalau sebelumnya mereka tidak punya nabi kan, nah ini kesempatan nih punya nabi gitu. Makanya itu yang dipakai untuk menjelaskan kenapa orang Ansor itu begitu bersemangat membela nabi gitu. Karena mereka sendiri sudah tertekan lama hidup di Yastrib itu di bawah bayang-bayang orang Yahudi yang punya nabi, punya konsep surga, sedangkan orang jahiliyah tidak punya konsep itu. Jadi bisa dibayangkan mereka begitu bersemangat membela nabi karena apa? Ini janjinya sama dengan yang sering diomongi Yahudi. Jadi wah ini harus kita lebih kuat lagi kalau Yahudi punya Taurat, punya nabi-nabi Musa dan sebagainya. Ini kita punya kesempatan nih punya Al-Qur'an dan punya Nabi Muhammad SAW. Jadi ya dari situ mereka kemudian bisa menerimanya walaupun mereka masa usia berislamnya cepat, lebih pendek lah dibandingkan muhajirin. Yang pertama. Kalau yang kedua, Yahudi yang ada di Madinah itu kan juga hasil pengusiran sebenarnya, bukan tinggal di situ dari kecil atau dari awal. Jadi Yahudi itu kan sempat beberapa kali, Palestina itu kan sempat beberapa kali diduduki oleh bangsa asing ya. Nah, termasuk bangsa Mesopotamia, bangsa Romawi dan seterusnya. Jadi Yahudi ini kan karena mereka ini melawan Allah gitu ya, banyak mengingkari nikmat Allah, membunuh para nabi, maka mereka diazab Allah dengan dijadikan bangsa yang diperbudak oleh bangsa yang lain. Itu salah satu hukumannya. Nah, ketika tanah mereka diinvasi, didatangi oleh orang-orang luar daerah, itu sepanjang sejarahnya
itu mereka kemudian melarikan diri. Nah, di antaranya itu ada yang melarikan diri ke Hijaz, melarikan dirinya ke arah Tabuk, kemudian tinggal di Yastrib. Maka yang lain nih yang berkembang adalah sebenarnya mereka orang Arab, tapi mereka karena sering berdagang ke Syam, ketemu orang Yahudi, memeluk agama Yahudi gitu. Karena menurut mereka ini bagus. Jadi ada juga teori yang mengatakan sebenarnya suku Banu Qainuqa, Banu Nadir dan Banu Khazraj itu adalah Quraidah itu adalah orang-orang Arab yang memeluk agama Yahudi. Jadi ada teori kedua seperti itu. Nah, ini juga menjelaskan kenapa kalau memang benar mereka Yahudi yang melarikan diri dari negeri mereka karena adanya bangsa asing yang menduduki mereka, ya pasti sebenarnya orientasinya tetap kepengen balik ke sana gitu. Jadi ketika orang-orang Yahudi mengatakan mereka merasa bahwa Palestina itu merupakan tanah mereka, juga sebenarnya ada faktor historisnya gitu. Walaupun di dalam Al-Quran dalam beberapa kali mereka sudah meninggalkan itu klaim itu. Jadi ketika mereka qalu ya Musa lan nadkhulaha abadan madamu fiha di dalam surah Al-Maidah kan. Wahai Musa, kami tidak akan masuk ke negeri Palestina itu selama-lamanya selama masih ada orang-orang kasar itu. Ya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kalau nggak salah ayat 25 atau 26 itu. Angkatlah engkau Musa bersama Tuhanmu, berperanglah kalian faqatila, berperanglah kalian berdua. Ya, nanti kalau sudah menang kami baru datang. Ini kebiasaan Yahudi kan, nyuruh nabinya berperang. Ya, fadhhab anta wa rabbuka, berangkatlah engkau dan Tuhanmu. Tuhan aja disuruh perang sama Yahudi. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Faqatila itu kan jamak itu dua ya, dual bentuk buat apa? Bentuk dua orang itu. Jadi berperanglah kalian berdua, innaha huna qa'idun. Kami di sini menunggu. Kami di sini menunggu. Makanya di zaman Nabi orang yang kalau Muslim tidak mau jarang kelihatan ikut berperang itu disebut al-qa'idin, al-qa'idun. Orang yang nunggu-nunggu gitu. Orang yang berpaku tangan ya istilahnya ya. Ada ya berpaku tangan, nungguin. Oke menang, ikut merayakan. Kalau kalah, gue bilang juga jangan berangkat. Tipe orang yang al-qa'idun. Jadi kalau ada dalam satu komunitas orang jarang bantu. Gitu. Lagi ngipas-ngipasnya nggak kelihatan, tapi kalau udah jadi makan al-qa'idun itu jangan-jangan. Gitu. Bercanda aja sih yang terakhir. Jadi begitu orang Yahudi masih juga kalau mereka teori yang pertama Yahudi yang terusir maka orientasinya tetap kembali kepada Madinah. Tapi kalau kita melihat Theodor Herzl sebagai Zionisme internasional, pergerakan Yahudi Zionis sudah memasukkan wilayah Madinah itu ya, Yordan, sebagian Irak, Syam itu sebagai the Greater Israel. Makanya bendera Israelnya menggunakan dua garis putih kan, dua garis biru ya. Biru apa putih sih? Biru ya, dua garis biru itu. Nah, biru itu garis yang satu adalah Sungai Nil, jadi ngelihatnya bukan begini tapi di portrait gambar bendera Yahudi, bendera Zionis Israel, hanya portrait jangan landscape. Nah, itu yang di sebelah barat itu Sungai Nil, yang sebelah timur itu Sungai Eufrat. Jadi tanah Yahudi itu seluas itu kalau menurut Zionismenya Theodor Herzl. Jadi begitu. Ya, mereka bukan karena mereka pernah tinggal di Madinah, mereka akan mengklaim Madinah sebagai tanah Yahudi, tetapi memang konseptualisasi tentang homeland-nya mereka, negeri mereka itu memang seluas itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jelas Pak Ruli? Allah, insya Allah. Saya mungkin sedikit kita kembali. Mungkin ada Bapak Ibu lagi satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita akhiri, kalau masih ada, silahkan. Nggak ada lagi? Tapi kalau tidak ada lagi, mungkin kita bisa akhiri kajian malam ini, Ustaz. Mohon berkenan untuk menutup dengan doa, terutama untuk kesembuhan
saudara-saudara kami dan juga orang tua kami yang saat ini sedang diuji dengan musibah wabah ini, Ustaz. Fadhil, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi terkait dengan ujian-ujian ini kan Allah sudah mengingatkan kita, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Pasti kalian akan aku uji, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sedikit rasa takut, minal khaufi wal ju'i, dengan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, wal anfusi, dan berkurangnya jiwa, maksudnya sakit maupun meninggal dunia, wath thamarat, dan gagalnya panen. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Surah Al-Baqarah. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam ujian ini tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzon kepada Allah bahwa ini semua adalah bagian dari ujian yang memang kita harus lewati. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah berikan kesembuhan, dan kalau memang ternyata sudah waktunya meninggal dunia, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan doa ini menjadi wasilah Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan ketakwaan, ya, tingkatkan, pertahankan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadi wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min fitnati 'adzabil qabri wa min fitnati 'adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya aziz ya ghaffar ya qahhar ya jabbar ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim an baqiyat sahabati ajma'in wa khulafa'ur rasyidin Abu Bakr as-Siddiq wa Umar bin Al-Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa Hasan bin Ali bin Abi Thalib aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma innaka taqabbal du'a. Allahumma innaka taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim takfirana ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan. Jangan lupa, karena kebahagiaan bagian dari juga cara kita memandang hidup ini, insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Mas Podo. Dengan demikian kajian malam ini sudah berakhir. Jazakumullah khair kepada para jamaah yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada kekurangan. Insyaallah sampai jumpa lagi pekan depan untuk kajian usul fikih. Insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Afwan, saya izin dulu, Pak Budi, Pak Mukhlis, Jazakallah khairan Ustaz. Ruli, barakallahu fikum semuanya. Insyaallah. Riza semuanya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khair Bapak. Ya, Saya mohon pamit Semangat juga ya. semuanya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Ya, terima kasih. kasih. Jazakallahu khair.